berbagai fenomena yang terjadi. Mengapa orang kemudian harus berinteraksi sebagai pacar, sebagai teman, lalu kemudian sebagai suami dan istri. Nah, yang pertama yang dikatakan oleh teori ini, dia katakan begini, bahwa tidak ada cinta itu ketika tidak ada ketiga komponen. Jadi ketika tidak ada intimasi, tidak ada passion, dan tidak ada komitmen, maka cinta juga tidak ada. Jadi cinta itu ya tersusun dari tiga komponen itu. Cinta itu mendorong orang itu melakukan tindakan yang kreatif dan produktif. Jadi cinta ini ya semacam suatu energi gitu ya, yang mendorong orang untuk bertindak gitu ya, untuk keluar dari situasi yang terpuruk barangkali itu ya, dan membuat orang bangkit untuk melakukan kreasi-kreasi baru. Halo saudara-saudari yang terkasih, Happy Valentine Day untuk kita semua. Saya berharap bahwa kita semua pada hari ini merasa bersuka cita dengan merayakan Hari Kasih Sayang. Salam jumpa kembali bersama kami dalam podcast Seminari Montfort Pondok Kebijaksanaan Malang. Pada sesi kali ini, saya Frater Vigo SMM, ada bersama saya Romo Hedi SMM. Romo, bagaimana kabarnya? Kabar saya baik. Frater, apa kabar? Saya sangat bersuka cita dan merasa gembira, Romo. Apalagi Puji Tuhan. Puji Tuhan. Apalagi pada hari ini kita merayakan Hari Kasih Sayang. Hari Kasih Sayang, Valentine Day. Valentine Day. Selamat Hari Valentine Day, Romo. Baik, Frater, selamat Hari Valentine Day juga untuk Frater. Oke, seperti yang kita tahu bahwa pada hari ini kita merayakan Hari Valentine Day. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, yang paling antusias merayakan momen yang istimewa ini adalah orang muda. Atau bagaimana, Romo? Betul sekali. Hari-hari ini, ya persisnya hari ini, anak-anak muda pasti dengan senang hati merayakan Valentine Day. Oke, karena itu Romo, kayaknya sangat menarik kalau kita membahas tema tentang cinta ini secara lebih mendalam. Barangkali selama ini banyak anak muda atau orang dewasa yang hanya menjalankan atau merayakan Hari Valentine Day itu sebagai sebuah rutinitas belaka. Tetapi mereka kurang memaknai apa sih sebenarnya cinta itu. Dan kita tahu bahwa Romo kan sedikit mendalami atau secara khusus ya diutus oleh kongregasi untuk mendalami ilmu psikologi. Selama ini kan anak-anak muda dan juga para frater itu palingan mendapatkan inspirasi-inspirasi tentang cinta itu dari novel, dari cerpen, dari puisi dan sebagainya. Dari film. Tetapi sangat jarang anak muda itu mendalami makna cinta itu dari sudut pandang psikologi. Kayaknya menarik sekali, Romo, kalau kita ingin menyelami makna cinta ini dari sudut pandang psikologi. Bagaimana menurut Romo? Ya, kalau kita berbicara tentang cinta dari sudut pandang psikologi, ini sebenarnya sebuah tema pembicaraan yang sangat luas. Ya, cakupannya sangat luas. Tetapi ya, baiklah mungkin dalam pembicaraan pada kesempatan ini kita memfokuskan pada 1-2 tema tertentu. Karena begitu banyak ahli psikologi yang berbicara tentang cinta ini. Ya, seperti yang Romo katakan tadi bahwa cinta ini adalah suatu tema yang sangat luas itu ya, dan ada banyak psikolog juga yang membicarakan tentang cinta ini. Tapi karena itu ada baiknya kalau kita hanya melihat dari 1-2 pandangan saja tentang cinta ini dari sudut pandang psikologi. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, Romo, ada banyak fenomena yang menarik ketika anak muda itu merayakan Hari Valentine Day. Ada yang memberikan bunga, memberikan coklat, boneka, dan sebagainya. Atau bagaimana, Romo? Betul sekali, Frater. Fenomena seputar cinta sangat kompleks dalam kehidupan kita sebagai manusia. Misalnya, seperti tadi sudah dikatakan oleh Frater, kita menemukan anak-anak muda ya pada hari ini
mereka ramai-ramai mengungkapkan cintanya dengan memberikan coklat, memberikan bunga, boneka, atau apapun itu pada hari Valentine Day ini. Nah, atau kita juga melihat fenomena misalnya di dalam kehidupan ada sepasang kasih yang awal mulanya itu berawal dari pertemanan yang biasa. Jadi dari teman menjadi kekasih. Atau fenomena lain juga kita melihat, misalnya pada hidup orang-orang yang menikah. Nah, orang-orang yang menikah ada yang menghayati itu dengan penuh kesetiaan di dalam hidup pernikahannya. Nah, ini adalah fenomena-fenomena kehidupan yang menggambarkan bahwa cinta itu sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kita. Dan selain itu, kita juga paling dekat menemukan bagaimana orang-orang tua kita menghayati cinta mereka satu sama lain. Nah, ini adalah fenomena-fenomena seputar cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada begitu banyak yang sebenarnya bisa kita lihat bagaimana cinta itu dihayati secara konkret. Ya, Rom, menarik sekali itu ya kalau kita mencermati fenomena-fenomena orang mengekspresikan cintanya itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita tadi sudah berbicara banyak bagaimana orang memberikan kado ketika hari Valentine Day, atau kadang juga orang memberikan bunga, dan kadang cinta itu juga bisa diwujudkan dengan memberikan kata-kata motivasi. Dan kalau ini dilihat dari sudut pandang psikologi, Romo, kenapa sih orang itu mau terdorong itu untuk mengungkapkan cintanya? Apa yang terjadi dalam diri setiap orang itu sehingga mereka harus mengekspresikan cintanya? Iya, betul. Baik, Frater. Betul sekali bahwa pembicaraan tentang psikologi cinta atau cinta dari sudut pandang psikologi adalah suatu tema pembicaraan yang penting dengan melihat fenomena-fenomena tadi ya. Karena selain itu pengalaman mencintai dan dicintai adalah pengalaman yang dialami oleh semua orang. Bahkan cinta itu menjadi salah satu kebutuhan manusia. Kalau Abraham Maslow, kenal ya, Frater ya, belajar filsafat pasti kenal. Ya, kami sempat belajar. Dia mengatakan bahwa kebutuhan akan cinta itu berada pada tingkat yang ketiga dalam 5 kebutuhan manusia. Maslow katakan bahwa cinta itu merupakan bagian dari aktualisasi diri, ya. Nah, sehingga darinya lahir berbagai tindakan yang kreatif dan produktif. Jadi ketika seseorang melihat cinta itu sebagai suatu aktualisasi diri, seseorang itu kemudian terdorong untuk melakukan suatu tindakan yang kreatif dan produktif. Oke, sangat menarik ya, Romo ya, bahwa cinta itu mendorong orang itu melakukan tindakan yang kreatif dan produktif. Jadi cinta ini ya semacam suatu energi itu ya, yang mendorong orang untuk bertindak gitu ya, untuk keluar dari situasi yang terpuruk barangkali itu ya, dan membuat orang bangkit untuk melakukan kreasi-kreasi baru. Dan selain itu, Romo, selain pandangan Maslow ini tadi, apakah masih ada pandangan lain yang dapat menjadi pegangan kita itu ya, untuk melihat fenomena ketika orang mengekspresikan cintanya itu? Baik, tentu ada, Frater. Saya teringat akan teori evolusi. Ya, kita yang belajar filsafat mengenal juga teori ini. Bahwa manusia itu merasa aman ketika hidup berkelompok dengan orang lain. Jadi, poinnya di sini adalah bagaimana manusia itu memperoleh kenyamanan sehingga ia memiliki ketahanan di dalam lingkungannya. Ia merasa lebih kuat menghadapi ancaman daripada ketika ia hidup sendirian. Jadi dalam hidup berkelompok, seseorang itu merasa lebih kuat untuk menghadapi ancaman. Jadi ia ingin memperoleh kenyamanan dan keamanan. Namun fondasi dasarnya itu adalah interaksi dengan orang lain. Interaksi seseorang yang sedang mengekspresikan cintanya itu biasanya lebih unik dibandingkan dengan interaksi yang biasa-biasa saja yang terjadi di dalam
kehidupan. Jadi interaksi yang unik yang saya maksudkan di sini adalah sebuah teristimewa di dalam sebuah hubungan yang romantis. Itu adalah sebuah interaksi yang tidak menekankan peran yang mengedepankan norma, ya, yang lebih formal, ya. Tetapi di dalam interaksi yang unik itu terjadi relasi yang membawa kepada kedekatan dan juga adanya kesaling tergantungan antara orang yang melakukan interaksi itu. Jadi di dalam interaksi orang yang memiliki atau menjalin relasi yang romantis itu mereka menjalani interaksi yang unik karena di sana mereka masing-masing mau menemukan kedekatan dan juga kenyamanan dan dari situ kemudian ada kesaling tergantungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi itu menurut teori evolusi. Oh iya, dari teori evolusi ini tadi saya sedikit menangkap bahwa setiap manusia itu, setiap kita ini mempunyai kebutuhan akan kenyamanan, gitu ya. Sehingga orang menjalin relasi yang unik satu dengan yang lain. Dan relasi yang unik ini disebut sebagai cinta. Oke. Dan kalau kita ingin mendalami lebih jauh, Romo, tentang cinta ini dari sudut pandang psikologi, apakah masih ada teori-teori lain dalam psikologi itu yang dapat menjadi pegangan kita itu untuk melihat bagaimana sih orang semestinya itu menjalani relasi cintanya satu dengan yang lain? Sebenarnya selain teori evolusi ini ada salah satu teori yang sangat menarik kalau kita mau mendalami tentang cinta ini atau relasi romantik ini yang disebutkan dengan triangular love theory. Itu miliknya Robert Sternberg, ya, Robert Sternberg. Nah, menurut teori segitiga cinta dari Sternberg ini, bahwa cinta itu memiliki 3 komponen. Yang pertama itu adalah intimasi, yang kedua itu adalah passion atau gairah, dan yang ketiga itu komitmen. Nah, ini dari ketiga komponen ini, lalu kemudian membentuk 8 jenis interaksi cinta yang terjadi antara manusia. Dan kalau kita mengetahui atau melihat ke-8 jenis interaksi cinta ini yang terjadi dari 3 komponen ini, maka kita kemudian bisa memahami berbagai fenomena yang terjadi. Mengapa orang kemudian harus berinteraksi sebagai pacar, sebagai teman, lalu kemudian sebagai suami dan istri. Nah, yang pertama yang dikatakan oleh teori ini, dia katakan begini, bahwa tidak ada cinta itu ketika tidak ada ketiga komponen ini. Jadi ketika tidak ada intimasi, tidak ada passion, dan tidak ada komitmen, maka cinta juga tidak ada. Jadi cinta itu ya tersusun dari 3 komponen itu. Itu yang pertama. Tapi menarik yang kedua, Sternberg mengatakan begini, ketika hanya ada intimasi atau intimacy, tanpa ada hasrat dan komitmen, maka yang terbentuk itu hanya hubungan pertemanan atau yang kita sebut itu friendship, atau orang sebut juga liking. Jadi itu ketika tidak ada intimasi dan hanya ada komitmen dan juga passion, ya. Nah, berikutnya lagi, mari kita melihat ketika hanya ada hasrat tanpa ada komitmen dan intimasi. Nah, apa yang terjadi? Nah, di situ akan membentuk hubungan yang disebut sebagai infatuated love. Itu contohnya bagaimana? Oke, infatuated love itu contohnya begini. Mungkin ya saya tidak tahu apakah Frater pernah nonton sebuah drama One Stay Night. Itu sebuah drama dari
Thailand. Nah, one stay night itu sebenarnya apa artinya? One stay night itu adalah dimengerti sebagai melakukan hubungan seksual antara orang yang baru dikenal. Jadi tanpa adanya ikatan atau kedekatan emosional. Jadi baru bertemu, baru berkenalan, melakukan hubungan seksual tanpa ada kedekatan emosional. Jadi itu one stay night. Dan juga tanpa ada komitmen lebih lanjut, ya selesai gitu. Itu one stay night. Nah, ya kalau mau tahu lebih lanjut, nanti baik kalau kita menonton drama dari Thailand tentang yang berjudul One Stay Night ini. Ini sangat menarik. Bagaimana juga kemudian konsekuensi lebih lanjut dari One Stay Night ini di drama itu dikisahkan. Itu kalau tidak ada hasrat, hanya ada komitmen dan juga intimasi. Nah, selanjutnya, frater, itu apa yang disebut sebagai empty love. Itu artinya Romo, cinta yang kosong atau bagaimana? Oke, empty love ya. Terjemahan harafiannya seperti itu ya. Empty love itu terjadi ketika hanya ada komitmen, ya, tanpa ada hasrat atau passion, dan juga tanpa ada intimasi, tanpa ada kelekatan. Jadi kita menemukan banyak contohnya di dalam kehidupan kita empty love ini, ya. Misalnya pada orang-orang yang menikah, tetapi hubungannya terasa dingin, lalu kemudian tanpa ada kedekatan fisik maupun juga tanpa ada kedekatan emosional atau psikis. Jadi banyak terjadi di dalam keluarga-keluarga empty love. Mereka punya komitmen, tetapi tanpa ada kedekatan dan juga tanpa ada gairah. Itu. Ya. Kalau kita meneruskan pemikiran Sternberg ini dari bentuk interaksi yang dibentuk dari ketiga komponen tadi, selanjutnya itu kita mengenal yang disebut sebagai companionate love, ya. Itu artinya apa? Companionate love itu terjadi ketika hubungan itu memiliki intimasi dan hasrat, ya. Ada kedekatan dan hasrat. Tetapi maksud saya ada kedekatan dan komitmen, ya. Ada intimasi dan komitmen, tetapi tidak punya hasrat. Nah, kita bayangkan, ya. Mereka itu memiliki intimasi dan komitmen, tetapi tidak punya hasrat. Contohnya kira-kira seperti apa companionate love ini? Contohnya itu, ya, ikatan pernikahan kakek dan nenek kita. Ya. Mereka itu pasangan yang harmonis, ya kan? Pasangan yang harmonis. Ya, meski mereka tidak lagi melakukan hubungan seksual karena ya dari segi umur kan, mereka sudah tidak mampu lagi secara fisik melakukan itu. Atau teman yang akrab, mereka ya hanya sebatas teman, tetapi mereka tidak memiliki yaitu intimasi dan komitmen. Itu yang disebutkan dengan companionate love, ya, companionate love. Nah, yang ketujuh itu yang terbentuk dari ketiga komponen cinta menurut Sternberg tadi itu adalah photos love, ya. Photos love. Itu apa artinya, Romo? Kayaknya apa ya? Saya merasa asing. Merasa asing, ya, baik. Photos love itu terjadi saat hanya ada hasrat dan komitmen, tetapi tidak ada intimasi atau kelekatan. Tidak ada intimasi atau kelekatan. Nah, ini juga kita membayangkannya seperti apa ya? Model interaksi seperti ini. Contohnya, ya banyak sekali kita temukan di dalam kehidupan sosial. Pada figur-figur publik, kita temukan orang itu berganti pasangan. Hari ini dia menikah dengan si A,
tahun berikutnya dia menikah dengan si B, lalu cerai lagi, dan menikah lagi. Nah, ini adalah bentuk interaksi yang hanya ada hasrat dan komitmen tanpa ada intimasi. Jadi ini bentuk interaksi yang ketujuh menurut Sternberg. Dan yang terakhir, yang paling ideal menurut Sternberg itu adalah consummate love. Consummate love. Ya. Consummate love itu sebagai cinta yang paling ideal. Nah, dan ini dilihat sebagai sebuah anugerah karena di sana itu terkandung 3 komponen tadi. Di dalamnya ada intimasi, juga ada passion, dan juga ada komitmen. Jadi pasangan yang punya consummate love biasanya mereka itu ya lebih awet. Kira-kira begitu Sternberg menggambarkan tentang cinta, dan dengan demikian kita bisa melihat fenomena cinta yang tadi kita sudah sebutkan itu. Ya, seperti apa hubungan yang terjadi antara 2 orang anak muda, antara suami dan istri, antara 2 orang yang menjalankan hubungan pertemanan. Nah, kita bisa melihat fenomena ini mungkin dari 8 bentuk interaksi ini. Ya, Romo, ya, menarik sekali teori segitiga cinta dari Robert Sternberg ini. Ya. Bahwa ia membagi cinta itu ke dalam 3 komponen tadi itu ya. Ada hasrat di sana, ada komitmen, dan ada apa satu lagi tadi? Intimasi. Ada intimasi. Dan kemudian dari 3 komponen ini dia menjabarkannya itu dalam 8 interaksi. Iya, betul. Saya rasa ini sangat mencerahkan kita ya. Barangkali selama ini kita tenggelam dalam salah satu bentuk interaksi itu ya. Dan mungkin kita berpikir bahwa itulah cinta yang paling ideal. Ternyata berdasarkan penjelasan dari Sternberg ini bahwa bentuk ke-8 inilah yang disebut sebagai suatu cinta yang ideal, yakni consummate love, ya, kalau tidak salah dari dia. Consummate love. Oke, Romo, dari tadi kita kan berbicara tentang teori lah ya, teori dari psikologi, kemudian kita juga sedikit menyinggung tadi evolusi itu terkait dengan cinta. Sekarang kita beralih, Romo, ke hidup konkret kita setiap hari. Sebagai seorang religius ya, Romo ya, menurut Romo itu bagaimana sih kita semestinya itu ya menghayati cinta itu dalam kehidupan kita setiap hari? Karena kalau dalam kehidupan umat kan Romo itu tadi sudah sedikit banyak menjelaskan itu berdasarkan teori dari Robert Sternberg tadi. Yeah. Sekarang bagaimana menurut Romo kaum religius itu menjalani kehidupannya dan bagaimana dia mewujudkan cinta itu dalam kehidupan sehari-hari? Baik, Frater, kita sebagai religius juga adalah pribadi-pribadi yang terhitung di dalam fenomena-fenomena tadi ya. Ya, kita adalah pribadi yang mempunyai kebutuhan akan cinta ya kan sebagai manusia. Namun yang perlu kita sadari bahwa ekspresi cinta seorang religius sangat unik dari hakikat interaksi yang unik tadi ya. Kita berinteraksi dengan seorang pribadi yang kita anggap sangat-sangat spesial bagi kita. Nah, bagi kehidupan kita. Dia ya yang menjadi segala-galanya. Nah, setiap religius mesti sadar akan hal ini. Dan setiap religius juga sadar bahwa kebutuhan akan cintanya itu terpenuhi di dalam pribadi dia yang memanggil tadi. Makanya ya kesadaran pertama adalah menempatkan dia yang memanggil itu di atas segala pengalaman relasi yang kita jalani di dalam kehidupan kita. Nah, perasaan dicintai dan mencintai ini menjadi fondasi dasar bagi kehidupan seorang religius. Tidak ada yang bisa menjalani panggilan sebagai religius kalau di dalam dirinya itu tidak ada cinta. Saya kira itulah yang menjadi fondasi bagi kita
bagaimana sebagai religius kita harus menghayati cinta itu. Ya. Ya, Kira-kira seperti itu. Menarik sekali Romo ya. Soal bagaimana sih kaum religius itu menghayati cintanya setiap hari. Saya ingat tulisan yang sangat menarik di kapela kita itu Romo. Bagaimana Montfort itu mengatakan bahwa cinta kepada Allah itu harus sepenuhnya, segalanya. Dalam bahasa Montfort itu segalanya atau tidak sama sekali. Saya rasa perkataan ini yang juga menjadi moto hidup dari Santo Montfort, kiranya juga menjadi moto ya, pegangan hidup dari kaum religius itu dalam mencintai Allah, bahwa dalam mencintai Allah kita itu tidak boleh setengah-setengah, tapi sepenuhnya, segalanya. Kalau tidak ya kata Montfort itu jangan saja atau tidak sama sekali. Atau bagaimana menurut Romo? Betul. Karena itu sadar bahwa kita hanyalah orang yang dipanggil. Dan ya dia yang memanggil itu yang lebih besar. Dia yang menentukan bahwa kitalah yang dipanggil olehnya. Ya. Oke Romo. Dan terkait dengan bagaimana kaum religius ini menghayati hidup cintanya setiap hari, saya juga teringat salah satu perkataan dari Santa Teresa dari Kalkuta. Ya. Dia mengatakan bahwa lakukanlah hal yang kecil itu dengan cinta yang besar. Saya rasa ini juga menjadi salah satu inspirasi ya bagi kaum religius itu dalam menghayati cintanya setiap hari. Dan barangkali itu juga bisa menginspirasi umat dimanapun berada itu untuk melakukan segala sesuatu itu meskipun hal yang sederhana, hal yang kecil, tapi dengan cinta yang besar. Oke Romo, selanjutnya ya, kita sudah berbicara banyak gitu ya tentang apa itu cinta dan bagaimana itu dilihat dari sudut pandang psikologi dan bagaimana kaum religius itu menjalani cintanya, kehidupan cintanya setiap hari. Dan kita Romo sudah sampai pada pertanyaan terakhir terkait dengan tema cinta yang telah kita bahas dari tadi. Bagaimana sih cara yang terbaik itu dalam mewujudkan cintanya setiap hari? Dan terkait dengan ini, mungkin saya lebih mendahului Romo itu ya, terkait bagaimana orang itu menjalani cintanya. Saya juga teringat Romo akan perkataan salah seorang penulis novel itu ya, yang sangat menarik hati saya dan saya sudah membaca beberapa bukunya itu yang sedikit memberi pencerahan saya tentang cinta. Namanya itu Paulo Coelho, dalam novelnya yang berjudul Sang Alkemis itu Romo, dia mengatakan bahwa tentang cinta itu dalam rumusan yang negatif, agak pakai rumusan yang negatif Romo. Dia mengatakan begini, bukan cinta namanya kalau berdiam diri saja seperti padang pasir. Bukan cinta pula namanya kalau hanya menjelajahi dunia seperti angin. Bukan pula cinta namanya kalau hanya memandang segala sesuatu itu dari kejauhan. Kamu saya Romo, barangkali itu menjadi pesan untuk umat. Dan sekarang menurut Romo itu bagaimana sih cara umat, cara anak muda yang sedang berpacaran itu, atau cara anggota keluarga kita atau siapapun kenalan kita yang saat ini sudah berkeluarga itu, bagaimana semestinya menjalani cinta itu dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Ya untuk siapa saja ya. Kita patut menyadari bahwa bentuk interaksi cinta manapun yang Anda sedang hayati saat ini, itu selalu memiliki resiko. Ya. Dari 8 bentuk interaksi tadi ya. Jadi kita memilih bentuk interaksi yang mana, itu selalu memiliki resiko. Jadi dari 8 itu, ya kitalah yang memilih. Jadi bentuk interaksi itu adalah pilihan dari kita. Nah, karena selalu mengandung resiko, maka ya pilihlah bentuk interaksi yang membawa Anda kepada kenyamanan, membawa Anda kepada ketenangan dan kedamaian hidup. Ya. Yang paling ideal tadi apa? Consummate love. Di sanalah kita mengalami cinta yang ideal. Di dalamnya itu ada
gairah, di dalamnya itu ada intimasi, dan juga di dalamnya itu ada komitmen. Kira-kira yang ideal itulah yang dapat memberikan kenyamanan bagi kita. Tetapi bagi kita religius, caranya untuk menghayati sangat unik, sebagaimana sudah kita katakan tadi. Itu saja pesan singkat saya. Terima kasih banyak Romo untuk kesediaannya untuk hadir bersama saya pada kesempatan ini untuk menyelami makna cinta itu dari sudut pandang psikologi. Saya rasa materi yang diberikan oleh Romo tadi itu sangat menginspirasi kita semua, bahwa cinta itu ternyata sangat luas. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi, itu sangat menarik sekali, bahwa dari Robert Sternberg tadi itu ada cinta itu punya tiga komponen, dan itu juga dijabarkan dalam 8 interaksi itu ya. Dan kita berharap bahwa umat sekalian dan siapa saja yang mendengarkan podcast ini dapat menghayati cintanya itu dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, bahwa sebagai orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, kita juga memiliki kewajiban moral untuk mencintai sesama kita. Seperti yang dikatakan oleh Santo Yohanes, bahwa mustahil orang bisa mencintai Allah yang tidak kelihatan kalau dia tidak bisa mencintai sesamanya yang dia lihat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saudara-saudari yang terkasih, tibalah pada kesempatan ini kita mengakhiri acara podcast kita, dan kami berharap bahwa umat sekalian dan siapa saja yang menonton podcast ini dapat terinspirasi supaya menjadi agen-agen cinta itu dalam kehidupan setiap hari. Sampai jumpa dalam acara podcast selanjutnya. Oke Romo, marilah kita bersama-sama mengucapkan hari Valentine, selamat Valentine Day untuk siapa saja yang merayakannya. Baik, brother. 1, 2, 3. Happy Valentine Day untuk kita semua. Terima kasih.